Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 16 bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih mengkaji tafsir surat Al-Alaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwasannya kita telah menyampaikan bahwasannya surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini adalah Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mengkaji 5 ayat yang pertama. Pada pertemuan ini kita mengkaji ayat-ayat yang berikutnya. Sebelumnya kita akan membaca ayat ini dan kita akan sujud tilawah. Ini adalah sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Ketika membaca ayat ini secara berjamaah seperti ini di kajian ta'lim, apabila kita sujud
maka yang menyimak juga disunahkan sujud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, lalu beliau sujud tilawah dan para sahabat pun ikut sujud. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, pernah pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Najm di hadapan semua orang-orang yang ada ketika itu. Di ayat yang terakhir beliau sujud, maka semua yang hadir baik muslim ataupun musyrik ikut sujud. Bahkan jin pun ikut sujud. Diriwayatkan bahkan jin pun ikut sujud dengan sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali satu saja yang tidak mau sujud, yaitu Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Ambil tanah dan mengatakan gini saja sudah sama cukup. Dan subhanallah, yang ikut sujud pada akhirnya masuk Islam. Sedangkan Umayyah meninggal dunia dalam keadaan kufur karena kesombongannya. Umayyah akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kufur pada waktu perang Badar. Adapun yang hadir ketika itu pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Di bacaannya bagi siapa yang tidak hafal cukup seperti membaca doa apa? Sujud subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau yang hafal ada bacaannya khusus. Contohnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini disebut
doa sujud tilawah, atau kalau di dalam Sahih Bukhari disebutkan doa sujudul Quran. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang ada tandanya. Seperti ini, tandanya apa? Tanda apa di situ? Ya, kayak ada masjid itu Kubah ya. Nah, tanda seperti ini adalah tanda sujud tilawah. Dan ini semuanya ada dalilnya. Semua tempat yang seperti ini ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat. Sujud tilawah karena mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, Kalla innal insana layattagha. Kalla artinya haqqan, sesungguhnya, atau sekali-kali tidak. Innal insana layattagha, sesungguhnya manusia yang durhaka seperti Abu Jahal. Jadi ayat ini secara khusus yang dimaksud adalah Abu Jahal. Dan secara umum siapa yang perbuatannya seperti Abu Jahal. Contohnya, dan ini seperti surat Al-Lahab. Al-Lahab secara khusus tentang Abu Lahab, tetapi maknanya umum, mencakup siapa yang perbuatannya seperti Abu Lahab. Jadi ayat ini Waalaikumsalam secara khusus tentang Abu Lahab. Adapun secara umum mencakup siapa yang sifatnya atau perangainya seperti Abu Lahab. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia yang durhaka seperti Abu Jahal, layatagha, artinya melampaui batas dari batasan-batasan Allah. Ada orang yang seperti Abu Jahal, dia akan melampaui batas di dalam melanggar batasan-batasan Allah. Perhatikan, orang Quraisy yang disegani di dalam bab kita ini itu ada dua. Orang yang tegas. Satu Abu Jahal, namanya Amr ibnu Hisham. Yang kedua adalah Umar ibnul Khattab. Ini kedua orang ini lantang. Kedua orang ini lantang. Dan kedua-duanya cerdas. Umar ibnul Khattab sering diutus oleh orang-orang Quraisy sebagai duta. Demikian pula Abu Jahal, ini pimpinan orang-orang Quraisy. Keduanya adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi. Abu Jahal orang yang cerdas, tetapi melampaui batas. Saking cerdasnya Abu Jahal, ketika orang-orang Arab
mengalami permasalahan atau terjadi perselisihan, mereka mendatangi Abu Jahal. Dan Abu Jahal memberikan solusi. Sehingga Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan. Itu julukannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memusuhi Islam. Tapi julukannya di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, julukannya ini Abul Hakam, bapak hukum. Abu Jahal itu julukannya Abul Hakam, artinya bapak hukum atau bapak kebijaksanaan, karena kecerdasannya. Jadi contoh kecerdasan Abu Jahal ketika orang-orang Quraisy kebingungan bagaimana caranya membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini bingung, kalau kita ini membunuh, terus siapa yang berani berhadapan dengan Bani Hashim? Bani Hashim ini suku terpandang, bahkan paling terpandang di kalangan Quraisy. Kita akan dilawan, mereka akan balas dendam kepada kita. Masing-masing kabilah takut. Lalu muncullah Abu Jahal. Abu Jahal berkata, saya akan memberikan pendapat kepada kalian. Dan pendapat ini tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Apa itu? Nah, Abu Jahal menjelaskan, setiap kabilah, setiap keluarga besar mengirimkan pemuda yang cerdas, yang hebat. Pemuda, setiap kabilah mengumpulkan seorang pemuda yang dicintainya. Di kabilah tersebut siapa yang terbaik kirim. Otomatis akan berkumpul pemuda-pemuda yang banyak yang paling dicintai di kabilahnya. Kemudian semua pemuda ini berdiri di depan pintunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muhammad keluar, kata Abu Jahal, dari rumahnya, pemuda tadi membunuh secara serentak. Kalau ini terjadi, Bani Hashim akan bingung balas dendam kepada siapa. Karena setiap kabilah punya andil di dalam membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kagum dengan kecerdasannya Abu Jahal. Orang-orang, jadi Bani Hashim akan kelelahan melawan semua orang Quraisy. Kalau Bani Hashim melawan satu kabilah saja, ya kecil. Kalau kita mengutus satu orang saja membunuh, otomatis Bani Hashim akan balas dendam. Akan terjadi perang saudara. Dan Bani Hashim akan menang karena Bani Hashim banyak sekutunya. Tetapi Bani Hashim tidak akan berani melawan semua orang Quraisy. Pada akhirnya Bani Hashim ridho dengan tebusan. Kita akan menebus. Berapapun yang diminta Bani Hashim, kita akan memberi. Dan biasanya 100 onta. Tebusan siapa orang yang melakukan pelanggaran membunuh. Tebusannya 100 onta. Jadi Abu Jahal ini cerdas. Tetapi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang menyelamatkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat siasat yang hebat. Allah Subhanahu Wa Taala juga membalas siasat mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat siasat. Ini mereka membuat siasat seperti itu
Kemudian Rasulullah SAW keluar dengan tenang. Ternyata semua pemudanya tertidur. Saking tenangnya sampai Nabi SAW mengambil pasir. Semua pemuda kepalanya ditaburi pasir. Satu persatu. Lalu Rasulullah SAW keluar hijrah ke kota Madinah. Kembali kepada pembahasan tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu cerdas. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat Abu Jahal? Padahal Abu Jahal ini didoakan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Ini menunjukkan faedah. Jadi betapapun permusuhan seseorang, doakan dia. Dan kita contohnya tadi mendatangi tempat ini sebelum ngaji, doa dulu ya. Karena kita ini amanat yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi saya berdoa, antum berdoa. Bukan untuk mensukseskan pengajian kita, tapi untuk mensukseskan program kita nanti di hadapan Allah. Karena doakan ya Allah berikan petunjuk warga kuliah. Ya Allah berikan petunjuk warga Absalam, warga Patraran, warga sekitar sini kepada Islam yang murni, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda cinta, tanda sayang. Di amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tanda cinta dan sayang. Maka iringilah dengan doa. Iringilah dengan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah muliakanlah Islam. Bi ahabbir rajulaini ilaika, dengan dua orang yang paling kau cintai, Amr ibn Hisham atau Umar ibn al-Khattab. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah muliakan Islam dengan dua orang yang paling kau cintai, Umar ibn al-Khattab atau Abu Jahal. Karena kedua orang ini permusuhannya kuat terhadap Islam. Umar ini sampai-sampai ketika berita masuk Islam, ada berita masuk Islam, sebagian orang Quraisy tidak percaya. Sampai ada yang mengatakan, kalau sekiranya ontanya Khattab masuk Islam, saya percaya. Kalau Umar tidak percaya. Umar ini keras. Seperti Abu Jahal di dalam memusuhi Islam. Tetapi kenapa Allah memberi hidayah kepada Umar, tetapi tidak memberi hidayah kepada apa? Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal ini khawatir kedudukannya. Umar enggak. Umar ini orang yang bersih hatinya. Memusuhi Islam karena Umar ini enggak senang pecah belah. Jadi Umar memusuhi Islam karena Umar tidak suka pecah belah. Jadi yang tahu di pikirannya Umar, dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memecah belah kekeluargaan. Jadi Umar tidak tahu hakikat sesungguhnya. Abu Jahal enggak. Abu Jahal bukan karena membenci ini pecah belah, enggak, karena takut kedudukannya. Saya nanti kalau masuk Islam, saya akan menjadi pengikut. Saya sekarang ini orang yang abul hakam, bapak kebijaksanaan. Saya pimpinan tertinggi. Saya jadi orang bawah, tidak mau saya. Ini Abu Jahal. Abu Jahal pernah didatangi Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ketika menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi apa? Ditawarkan apa? Jadi raja. Atau jadi orang yang paling kaya. Atau ditawarkan apa? Wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berakhlak mulia. Jadi Utbah ini berkata, wahai anakku, saya ini sudah tua. Saya mengusulkan beberapa pendapat. Barangkali ada yang kamu pilih. Hentikan dakwahmu ini, memecah belah barisan kita.
Kita ini Quraisy ini bersatu. Jangan dipecah belah dengan dakwamu ini. Kalau kamu menginginkan harta, kami akan kumpulkan harta orang Arab supaya kamu menjadi orang paling kaya. Kalau kamu ingin jadi raja, kita angkat menjadi raja. Ayo rukun kembali, ayo bersatu lagi kita. Kalau kamu ingin wanita, tak carikan wanita yang paling cantik. Nabi SAW tersenyum, tidak marah. Beliau berkata, wahai paman, sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Kemudian Nabi SAW membacakan surat Fussilat kepada Utbah bin Rabi'ah. Dibacakan surat Fussilat. Setelah dibacakan, subhanallah, Utbah ini langsung datang kepada Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, apa yang dibacakan? Wahai Abu Jahal, perkataannya sangat indah. Awalnya indah, akhirannya indah. Ini perkataan benar sama sekali. Tidak ada salahnya sama sekali. Abu Jahal pun mengakui Abu Jahal. Kemudian Utbah ini ngantar bagus. Wah Abu Jahal, kita ini ikut saja kepada dia. Kalau dia menang, kita kan orang Quraisy, kita ikut menang. Jangan, oh enggak, katanya Abu Jahal. Oh tidak. Saya ini dari Bani Makhzum, saingan dengan Bani Hashim. Bani Hashim ada orang hebat, kita punya orang hebat. Bani Hashim bersedekah, kita sedekah. Bani Hashim membebaskan budak, kita juga membebaskan budak. Kita ini bersaing. Bani Hashim ada punya nabi, kita gak punya nabi. Oh, tidak mau saya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Abu Jahal tidak mau masuk Islam atau memusuhi Islam karena kedengkian. Karena kedengkian. Umar memusuhi Islam karena tidak suka perpecahan. Tapi hatinya bersih. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud membacakan surat Ar-Rahman. Abdullah bin Mas'ud berdakwah. Ar-Rahman Allamal Quran. Datang Abu Jahal, Abu Mas'ud langsung ditampelin berdarah. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud lagi. Abdullah bin Mas'ud jalan terjatuh. Lalu ditolong oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang hatinya lembut. Tegas dia, iya. Tapi orang yang penyayang dia. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang jatuh ini diangkat oleh Umar. Abu Mas'ud tahu Nabi SAW mendoakan dua orang. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, engkau adalah dua orang yang paling dicintai Allah. Ini sebelum Umar masuk apa? Islam. Demi Allah wahai Umar, engkau adalah orang yang paling dicintai Allah. Daripada Abu Jahal. Jadi hatinya Abdullah bin Mas'ud lebih memilih siapa? Lebih memilih Umar. Subhanallah, pada akhirnya Umar ibnul Khattab setelah berkumpul di majelisnya orang-orang Quraisy, ada Abu Jahal, ada yang lain, ada yang itu. Umar berkata, saya bunuh saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bunuh. Lalu orang Quraisy silahkan membunuh, Bani Hashim silahkan membunuh saya. Tidak apa-apa. Saya ingin perselisihan atau pecah belah ini berhenti. Dan saya siap menanggung risikonya. Umar itu pemberani. Kemudian ketika Umar ingin mendatangi Rasulullah SAW, bertemu dengan sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas bertanya, wahai Umar, kemana kamu? Aku ingin mendatangi Muhammad SAW. Aku menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Sa'ad ibnu Abi Waqqas sudah masuk Islam. Wahai Umar, sebelum kamu menyentuh dia, hadapi dulu saya. Ketika keduanya mau tarung, Sa'ad berkata kepada Umar, wahai Umar,
adikmu dan iparmu sudah masuk Islam. Umar kaget. Fatimah bintul Khattab, adiknya Umar masuk Islam. Iparnya yang namanya Sa'id ibnu Zaid juga masuk Islam. Ketika itu Fatimah dan Sa'id sedang belajar Al-Quran kepada seorang sahabat yang namanya Khabbab ibnul Arad. Kemudian datanglah Umar. Ketika Umar datang, langsung menampar adiknya. Iparnya tampar juga sampai berdarah-darah. Adiknya berkata, wahai Umar, bunuh aku, saya tidak peduli. Wahai Umar, saya tidak takut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Umar adalah orang yang lembut. Setelah menampar adiknya, kasihan dia. Kemudian Umar duduk termenung, kemudian melihat lembaran Al-Quran yang dibacakan sahabat Khabbab kepada Sa'id ibn Zaid, iparnya Umar, dan kepada Fatimah. Lembaran yang dibaca oleh Umar adalah surat Toha. Toha. Umar bisa membaca. Baca. Berikan kitab ini. Umar membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Dibaca beberapa ayat. Umar berkata, karena ini orang-orang Quraisy memusuhi Muhammad SAW. Karena ini. Apa kesalahannya? Hanya karena ini. Subhanallah. Kemudian orang-orang yang hadir ketika bergembira. Karena Umar baru tahu kebenaran. Setelah membaca Al-Quran, surat Toha. Kemudian pada akhirnya Umar dengan pedang terhunus berkata, tunjukkan aku di mana rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Lalu datanglah Umar, dan Umar dengan pedang terhunus mengetuk pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu dihadang oleh Hamzah. Biarkan. Dan Hamzah ini singa padang pasir. Tidak takut Umar atau yang lainnya. Biarkan. Kalau dia melakukan sesuatu, kata Hamzah, membunuhnya itu sangat gampang. Sahlun hayyin alaina qatlu. Kalau dia melakukan sesuatu, bagi saya membunuhnya itu sangat gampang. Kata Nabi SAW, lepaskan dia. Jadi Umar ini peting. Kalau bahasanya itu apa? Pegang tangan oleh Hamzah. Kata Nabi SAW, lepaskan wahai Hamzah. Kemudian Umar di hadapan Nabi SAW menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Jadi Nabi SAW mendoakan dua orang. Dua orang ini adalah dua orang yang paling sengit permusuhannya terhadap Islam. Tetapi Umar hatinya bersih. Tidak khawatir kedudukannya. Umar membenci Islam bukan karena kedudukannya. Bukan murni. Karena tidak suka pecah belah. Dan Umar ini orang yang jujur. Al-Faruq. Orang yang lembut sebenarnya. Tegas tapi lembut. Lain halnya Abu Jahal. Abu Jahal dengki, pendengki. Khawatir kedudukannya. Hebat iya. Cerdas iya. Tetapi khawatir kedudukannya. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya memberi hidayah kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi Allah tidak memberi hidayah kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini tahu kebenaran. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rundingan lagi dengan Abu Jahal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, saya minta satu saja.
Tidak perlu banyak-banyak, satu saja. Kata Abu Jahal, jangankan 100, 100 kamu saya beli. Kamu minta persyaratan 100, kami turuti. Apa mintanya? Saya minta kalian membaca la ilaha illallah. Abu Jahal itu faham la ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha illallah harus menghancurkan berhala-berhala. Harus meninggalkan khurafat-khurafat jahiliyah. Kata Abu Jahal, 1 ini enggak. Kalau yang lain 100 saya beri. Adapun 1 ini tidak. Saya akan terus memeranginya selama aku hidup. Demikian sumpahnya Abu Jahal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada akhirnya Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abu Jahlin Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal Fir'aunu umat ini. Subhanallah. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi banyak sekali kedoliman-kedoliman Abu Jahal. Ketika terjadi perang Badar. Abu Jahal ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, unsur ahabbad dinaini ilaika wa afdalal fi'ataini wa akramal qabilataini. Abu Jahal ini berdoa. Jadi orang-orang Quraisy sebelum perang Badar, mereka itu bergelantungan. Apa bergelantungan itu bahasa Indonesianya? Iya, bergelantungan. Mereka itu memegang tirai Ka'bah, berdoa. Abu Jahal berdoa, ya Allah, subhanallah. Di Ka'bah ada 360 berhala. Di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram ada 360 berhala. Tetapi dalam keadaan genting mereka berdoa kepada siapa? Pada Allah. Lihatlah orang itu kalau ketika ada tsunami gitu, semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dalam keadaan genting, fitrahnya keluar. Tauhid. Abu Jahal berdoa, ya Allah, tolonglah agama yang paling engkau ridho. Ya Allah, siapa di antara kita yang memutuskan silaturahim, hancurkanlah. Ya Allah, siapa di antara kita yang ajarannya tidak jelas, hancurkanlah. Subhanallah, Abu Jahal. Abu Jahal berdoa lagi, ya Allah, agama lama yang lebih sukai atau agama baru. Jadi Abu Jahal ini menganggap ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru, memecah belah umat. Jadi alangkah samanya, bodoh. Jadi yang memusuhi dakwah itu mirip Abu Jahal. Tidak mau tradisi yang sudah terjadi ini diingkari, tidak mau. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang bertanya, kira-kira Allah mengabulkan tidak doanya Abu Jahal? Dikabulkan atau tidak? Tidak. Oh, dikabulkan. Kabulkan atau tidak? Dikabulkan. Kan doanya gini, ya Allah, tolonglah agama yang paling kau cintai. Tolonglah 2 kabilah yang paling mulia, yang paling terhormat. Ya Allah, tolonglah 2 kelompok yang paling bagus. Ya Allah, hancurkan siapa yang ajarannya tidak jelas. Ya Allah, hancurkan kelompok yang memutus silaturahim, yang pecah belah gitu loh. Jadi Abu Jahal ini menuduh Nabi Muhammad SAW memecah belah. Allahu Akbar. Allah mengabulkan doanya Abu Jahal. Doanya dikabulkan oleh Allah karena doanya benar doanya.
Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Jika engkau minta keputusan, telah datang keputusan dari Allah. Wa in ta'udu na'ud wa in tantahu khairul lakum wa in tantahu khairan lakum. Kalau kalian berhenti minta keputusan, itu sebenarnya lebih baik. Jangan nantang seperti itu. Jadi terkadang orang itu sesat tetapi merasa benar. Jadi Allah berfirman, wa in tantahu khairan lakum. Kalau kalian itu tidak seperti itu lebih baik. Wa in ta'udu na'ud, kalau kalian nantang lagi minta keputusan Allah, Allah akan memberikan keputusan. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Allah berfirman, Allah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang beriman, bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi Abu Jahal berperang pada waktu perang Badar dengan congkaknya, dengan sombongnya. Pada akhirnya Abu Jahal, jadi ada dua pemuda Al-Ansari bertanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana Abu Jahal? Saya ingin membunuhnya. Saya tidak terima. Dia selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai paman, kalau kami bertemu dengan Abu Jahal, kami akan melawannya dengan sengit sampai siapa di antara kita yang meninggal terlebih dahulu. Kemudian ketika Abdurrahman melihat Abu Jahal lewat, Abdurrahman bin Auf berkata kepada dua pemuda yang masih belia, wahai pemuda, itu orang yang kalian inginkan. Lalu keduanya bertempur dengan sengit melawan Abu Jahal. Abu Jahal kewalahan sampai pada akhirnya Abu Jahal jatuh, tidak berdaya. Kemudian kira-kira siapa yang membunuh Abu Jahal? Hah? Bukan. Dua anak tadi mengira Abu Jahal sudah apa? Sudah tewas. Kemudian keduanya lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya membunuh Abu Jahal. Yang lain juga mengatakan, ya Rasulullah, saya yang membunuhnya. Setelah dilihat dua pedangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian keduanya yang membunuh. Kalian dua-duanya yang membunuhnya. Tapi sebenarnya Abu Jahal ini masih sekarat, tapi dia sudah berada di detik-detik atau menit-menit terakhirnya. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Jadi subhanallah, sejarah itu berbalasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Dia yang menampar Abdullah bin Mas'ud ketika membaca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah. Pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud yang datang. Abu Jahal ketika didatangi Abdullah bin Mas'ud, gengsi Abu Jahal. Abu Jahal kepingin dibunuh oleh Umar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal berkata, ya ru'ail ghanam, ya ruwai al ghanam. Wahai pembala kambing yang hina, gitu, celaan. Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban. Wahai pengembala kambing, kamu naik tempat yang sulit, jangan membunuh aku kamu. Jadi mau meninggal saja milih gitu loh, orang jahiliyah itu loh. Mau mati saja kepingin yang dibunuh oleh orang yang hebat kayak Umar atau Abu Bakar. Kalau Abdullah bin Mas'ud ini dengan keluarganya keluarga yang fakir, disepelekan oleh Abu Jahal. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung menusuknya. Kemudian kepalanya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadihi Fir'aun, hada Fir'aun hadil ummah." Orang ini adalah Fir'aun umat ini.
Demikian. Ini sekilas tentang Abu Jahal. Yang kisahnya, yang kedolimannya atau kesombongannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia yang durhaka benar-benar melampaui batas. Jadi Abu Jahal itu melampaui batas. Perang Badar dialah yang menghasut, yang menggerakkan orang-orang Quraisy. Abu Jahal pernah ketika duduk-duduk dengan orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Abu Jahal berkata, lihatlah orang yang pamrih ini. Jadi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling apa? Ikhlas. Dikatakan pamrih. Terkadang orang dakwah itu dituduh pamrih. Ya biarkan orang yang menuduh. Yang mengetahui keikhlasan seseorang itu hanya Allah. Jadi Abu Jahal berkata, ungdurillah hadal mura'i. Lihatlah orang yang pamrih ini. Ayyukum ya'ti bisala jazurin bani fulan. Siapa yang datang mengambil ari-ari onta? Sekarang ada orang nyembelih onta. Ari-ari ini bawang. Onta yang bunting. Ada ari-arinya. Famba'atha ashqalqum. Lalu bangkitlah yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Membawa ari-ari onta yang berlumuran darah dan banyak kotorannya. Dan ari-ari itu hukumnya najis. Jadi ari-ari itu hukumnya najis. Apalagi sesembelihannya orang Quraisy itu najis. Sembelihannya orang kafir, orang musyrik itu apa? Najis. Seperti ayam. Ayam itu halal contohnya. Kalau disembelih orang musyrik, orang Hindu contohnya Buddha, ayam ini najis itu, haram. Kalau disembelih orang Yahudi atau Nasrani apa hukumnya? Halal. Sembelihannya ahlul kitab halal. Kalau sembelihannya orang Hindu atau orang Buddha atau yang lainnya musyrik, ini najis. Padahal hukum asal ayam itu apa? Halal. Ini tambahan faedah saja. Datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid setelah hasutannya Abu Jahal tadi. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ditunggu. Pas waktu sujud, baru ari-arinya tadi dilemparkan di punggungnya Rasulullah SAW yang sedang sujud. Semua orang, puluhan atau belasan ketika itu tertawa-tertawa. Abu Jahal ada, Uqbah bin Abi Mu'aid ada, Umayyah bin Khalaf ada, Utbah, Syaibah bin Utbah bin Rabi'ah ada. Tertawa, semuanya tertawa terpingkal-pingkal. Abdullah bin Mas'ud ada ketika itu hadir. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya laitani, ya laita, wah sekiranya aku ini kuat, aku ini orang lemah, tidak mampu melawan mereka. Kemudian mereka itu tertawa terpingkal-pingkal, mengatakan sebagai bentuk pelecehan, bukan saya fulan, bukan saya fulan, bukan saya, tapi ini sebagai bentuk pelecehan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah sholat mengangkat tangannya, berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, laknatlah pembesar-pembesar Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, laknatlah Abu Jahal. Ya Allah, laknatlah Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ya Allah, laknatlah Umayyah bin Khalaf. Semuanya disebut. Utbah bin Rabi'ah. Semua yang hadir ketika itu disebut. Setelah mendengar doa Rasulullah SAW, mereka semuanya diam, takut. Kenapa mereka takut? Mereka tuh tahu kalau Nabi SAW itu benar. Jadi subhanallah ya. Tahu benar kok gak mau mengikuti. Itulah yang namanya gengsi. Itulah yang namanya sombong. Al-kibru batarul
hak. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi, demi Allah, aku melihat semua orang yang melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, mereka semuanya tewas pada waktu perang Badar. Wallahi, kata Abdullah bin Mas'ud, semua orang yang aku lihat ketika melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sholat di depan Ka'bah, lalu dilempar ari-ari onta, aku melihat semua mereka tewas pada waktu perang Badar. Kemudian tambahan faedah tentang masalah fikih. Siapa yang sedang sholat ya, Allahu Akbar, sudah sholat, kemudian terkena najis dari yang lain, bukan najis dari dirinya, najis dari yang lain, maka sholatnya dilanjutkan, sah sholatnya. Jadi Imam Bukhari menulis babun idza ulqiya ala dhahril musalli, bab siapa yang sedang sholat lalu dilempari kotoran atau bangkai atau darah, atamma sholatahu, sholatnya dilanjutkan. Jelas ya? Contoh lagi, di dalam masalah ini, apabila kita sedang sholat, kita ini lupa ternyata tadi sarung saya ini dipipisin anak. Saya nggak sengaja. Kalau saya lepas, otomatis nampak apa? Aurat. Apakah sholat saya batalkan atau tidak dibatalkan atau dilanjutkan? Maka jawabannya, sholat saya apa? Lanjutkan. Karena saya tadi tidak sengaja. Karena saya tadi, ya Allah subhanallah, lupa. Terkadang kita setelah selesai sholat, jadi kadang-kadang gini terjadinya itu, anak ngompol, padahal sudah pakai pampers, tidur di samping kita. Kita sudah tertidur. Istri mengingat, mas ini anak ngompol ya, nanti aja kalau mau sholat sekalian ganti. Karena kita ngantuk. Kemudian bangun langsung ke masjid. Pakaian yang dalam tadi, kaos dalam, gak ganti, kita langsung pakai baju ke masjid. Selesai sholat baru ingat, subhanallah, ternyata kita tadi sholat memakai pakaian yang najis. Dalam kondisi seperti itu sholatnya sah, tidak perlu diulang apa lagi. Mana dalilnya? Ya kisah tadi, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar bangkai oleh orang-orang Quraisy. Demikian. Jadi dakwah itu, apalagi mengingkari kesyirikan, itu banyak sekali permusuhan, kebencian, permusuhan. Jadi kalau kita hanya sekedar mendakwakan berbakti kepada orang tua, berbaik kepada tetangga, silaturahim, menyambung kekeluargaan, ini tidak ada permasalahan sama sekali. Tetapi yang masalah tatkala kita mengingkari khurafat. Jadi perlu diperhatikan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar kumpul-kumpul, kemudian makan, kumpul-kumpul, bergembira, senang di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Sekiranya ini saja ritualnya, ini tok. Ini adalah ritual yang menyelisihi sunnah. Ini adalah ritual yang bid'ah. Karena mengulang tahuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Tidak sampai kepada apa? Kesyirikan. Akan tetapi jika diyakini ketika mereka membaca bacaan tertentu, mahalul qiyam, tahu mahalul qiyam ya? Mereka semuanya apa? Berdiri. Kenapa berdiri?
Nah, karena meyakini Rasulullah SAW berkata, ini yang khurafat, ini yang kesyirikan. Dari mana Nabi SAW datang tuh? Mana dalilnya? Kalau mereka meyakini Nabi SAW datang, berarti Nabi SAW itu mengetahui yang gaib. Oh, sana sudah berdiri, datang ke sana. Oh, sana sudah berdiri, kita ke sana. Ini kesyirikan ini. Apalagi bacaan-bacaannya. Banyak mengandung kesyirikan. Jadi ritualnya itu, kalau hanya sekedar itu tadi, tidak sampai pada level kesyirikan. Tapi kalau sudah diyakini Nabi SAW hadir dengan pengagungan, dengan penuh hikmat. Ini khurafat. Nabi SAW itu di alam barzah. Beliau di kuburannya, tidak keliling dunia. Sana mahalul qiyam, Nabi SAW tidak tahu menahan. Jadi kalau mereka meyakini Nabi SAW datang, sebelum mereka meyakini Nabi SAW datang, mereka meyakini Nabi SAW itu mengetahui yang gaib. Kalau nggak mengetahui yang gaib, datang dari mana? Nah, ini yang bahaya. Sehingga inilah yang dikatakan oleh para ulama, bid'ah itu pintunya kesyirikan. Contoh yang lain, selamatan. Masalah selamatan saja. Ngumpul-ngumpul, makan-makan, sedekah untuk mayit. Kalau hanya itu saja, ini adalah peringatan yang bid'ah. Menyebabkan mayit disiksa apa? Kubur. Jadi subhanallah, secara syar'i, secara hadis, secara sunnah, selamatan itu menyebabkan siksa kubur, bukan menyelamatkan siksa kubur. Kebalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari bersabda, "Man mata yu'adzab fi qabrihi bimaniha alaihi." Siapa yang meninggal dunia akan disiksa kubur karena ratapan keluarganya. Jadi kumpul-kumpul, makan-makan ini termasuk ratapan. Kalau mau sedekah, jangan seperti itu. Sedekah titip masjid saja sudah. Tahu mau ngasih anak yatim. Tidak perlu makan-makan bareng-bareng, kumpul-kumpul. Tetapi walaupun demikian, tidak sampai kepada level kesyirikan. Kalau acaranya hanya makan-makan, tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain. Akan tetapi yang disayangkan, masyarakat punya keyakinan lain. Kalau tidak selamatan, apa yang terjadi kira-kira? Kalau tidak ada acara selamatan, apa yang terjadi pada mayit? Apa dokter? Keyakinan masyarakat. Apa Munib? Loh, ini dah. Nangis balik nang omah. Jadi gendruwo. Medeni orang-orang yang ada di gentayangan arwahnya. Ini sudah kesyirikan ini. Karena sudah menyangkut akidah ini. Jadi kalau mayit tidak diselamati, jadi hantu. Jadi gendruwo. Ini dari mana? Ini sudah akidah ini. Bukan bid'ah ini. Ini syirik ini. Jadi pocongan. Kalau tidak kalau talinya tidak apa? Dilepas jadi pocongan. Jadi subhanallah. Ini baru saja kemarin kita ditimpa musibah kematian ibu mertua meninggal dunia setelah umroh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan semoga meninggal dunianya husnul khotimah. Jadi kita sampaikan, dan ini pertama mayit wilayah situ. Atau mungkin di kecamatan. Baru pertama orang tidak diselamati. Tidak ada kembangnya, ini baru pertama. Ini kita sampaikan di depan orang banyak. Dan mereka pun pada pergi. Tidak masalah, biasa. Jadi kita sampaikan di masjid sebelum salat jenazah, kita ahlus sunnah wal jamaah. Harus jujur.
pengakuan kita. Dan mengurus jenazah itu ibadah, harus sesuai sunnah. Dan kita apabila mengurus jenazah, kemudian kita mengaku ahlu sunnah, tapi kita mengurusnya karena tradisi, ini pengakuan kita tidak benar. Saya sampaikan seperti itu karena saya diminta oleh bapak mertua. Kalau tidak disampaikan nanti orang-orang datang. Kalau mereka datang kita nggak nyiapkan apa-apa juga tidak enak juga. Ngusir orang itu juga tidak, lebih berat. Lebih baik kita menyatakan. Saya sampaikan. Memang kita ini kalau kadang-kadang khutbah itu tegas. Padahal kemarin itu tak, menurut saya tak sampaikan sehalus mungkin. Bahkan teman-teman yang ngaji, yang hadir menyampaikan kayak biasanya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Tidak pakai kembang, tidak pakai kendi, tidak pakai payung, tidak diselamati. Nabi SAW tidak menyelamati anak-anaknya yang meninggal terlebih dahulu. Saya sampaikan semuanya. Nah, ini yang berat. Setelah itu saya tidak pulang 1, 2 hari, 3 hari di sana. Beberapa keluarga datang, tidak tahu wallahu alamnya. Baru saya sekarang tahu, menyimpulkan itu pun ada indikasinya. Mereka datang ternyata ngecek saya masih ada atau tidak gitu loh. Kalau saya ada, kemudian mereka ngomong kan takut atau ada khawatir, ada otomatis ada debat atau menjaga perasaan masing-masing. Di hari yang ketiga saya pulang, hari Rabu pulang. Hari Rabu pulang. Setelah itu bapak mertua datangi orang banyak. Keluarga besar datang. Apa-apaan ini katanya. Tradisi kita tidak seperti ini. Semua warga katanya dihantui ibu mertua. Semua warga mimpi gitu. Dan subhanallah, di malam itu juga hari Rabu itu ada. Jadi intinya setelah itu saya diskusikan sama Ustadz Ahmad Sabik. Subhanallah. Memang ternyata setan itu ikut andil. Setan ikut andil supaya khurafat ini masih diyakini oleh masyarakat. Jadi tidak mungkin semua warga kok mimpi gitu. Mimpi dihantui. Dan mimpi buruk itu dari siapa? Dari setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'ya minallah, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari apa? Dari setan. Apalagi untuk khurafat, setan punya andil besar. Bahkan ada yang kita tetap mendoakan. Jadi kita tetap mendoakan masyarakat yang awam semoga diberi hidayah oleh Allah. Bibi kita ini berkata, saya ini ke pasar diikuti bojo sampean, cak gitu lah gitu. Aku ini pasar, dia meloi. Saya milih ya apa sih, cak? Dan nyampaikan itu dengan serius sekali, bukan dengan nada, hanya menyampaikan. Ya apa sampean bojo nggak diselamati itu, ya apa? Aku ini deloi terus. Dia itu membisiki saya supaya diselamati gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itulah. Jadi kalau sekiranya selamatkan toh, nggak sampai kepada level kesyirikan. Tapi kalau sudah sampai ada keyakinan jadi hantu, jadi kuntilanak, jadi genderuwo, bahkan maaf katanya jadi jailangkung katanya. Subhanallah. Jadi orang memedi katanya. Memedi itu maksudnya hantu. Ini khurafat sih. Ini sampai kesyirikan. Kemudian yang perlu dipahami, kaidah. Apabila kita mengatakan keyakinan itu kesyirikan, belum tentu pelakunya dikatakan apa? Musyrik. Ini hukum saja, adapun vonisnya hanya Allah yang Maha tahu. Sebagai kewajiban kita wajib menginginkan keyakinan sampeyan ketika mahalul qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam datang itu kesyirikan sudah. Keyakinan jenengan orang yang tidak diselamati jadi jerangkong atau jadi genderuwo itu kesyirikan. Keyakinannya.
Tapi vonis kita tidak boleh memvonis orang. Tetap di sisi lain kita mendoakan, ya Allah, semoga masyarakat yang punya keyakinan seperti itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amar ma'ruf sebagai kewajiban, doa juga kewajiban. Kembali kepada tadi, Abu Jahal saja didoakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.